Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang membuat penampilan mereka satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun kecocokannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. 25 pertandingan pada hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan banyak tatapan tak terhitung jumlahnya. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi ini di babak pertama. Oleh karena itu, semua penonton tidak puas bersama dengan antisipasi ketika mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik pada hari kedua. Scene berganti. Saat malam turun, Akademi Dalam yang telah mengalami hari yang penuh keributan dan hasrat besar akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan-potongan cahaya tersebar di sekitar Akademi Besar dan sangat menarik di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat menyebar ke ruangan yang tenang melalui jendela dan mendarat di wajah Xiaoyan yang duduk bersila di dalamnya. Mata Xiaoyan bergerak sedikit setelah pelatihan berlangsung selama hampir 2 jam. Dia perlahan-lahan membuka matanya dan napas berbintik-bintik yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Xiaoyan merasakan Douqi yang bergelombang mengalir dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang mati-matian untuk menyebabkan Xiaoyan kalah di pertandingan kemudian gagal. Dengan efek misterius dari mantra api bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidak terlalu sulit baginya untuk sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat selama dia belum menerima cedera serius apapun. Sangat mungkin bagi kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada hari ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan merenung dan bergumam, selain Wu Hao dan sedikit orang lain, mereka yang bisa masuk ke 25 adalah orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Bai Cheng. Namun, cakar pemecah celah besar Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar melawannya, saya takut ledakan Oktana saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiaoyan dengan erat mengepalkan 5 jarinya dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun keduanya dari kelas Xuan kelas tinggi, dia hanya berlatih ledakan Oktana selama 2 hingga 3 tahun. Sedangkan Liu Qing telah mengasah keterampilannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi kekuatan Xiaoyan. Jika dia bersaing dengan cakar pembelah peti mati besar itu, Xiaoyan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Beberapa saat kemudian, ketika dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa yang peduli? Saya akan pergi keluar tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar," ucap Xiaoyan. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sesosok cantik dan halus berdiri dengan indah di bawah sinar rembulan. Seorang lelaki tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakang. "Xiaoji, waktu 1 bulan sudah habis. Apakah kamu tidak akan pergi?" ucap pria tua itu. Suasana sunyi berlanjut sejenak sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetaran tanpa diperhatikan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. "Saya akan pergi dengan hati tenang begitu Xiaoyan Gege berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar," ucap Sun Er. Ling Ying mengangguk tanpa daya, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan.
Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan hilangnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi ketika mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan yang tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Keesokan harinya datang sangat lambat di tengah antisipasi dari banyak orang. Ketika utas pertama matahari pagi tersebar dari kaki langit, Akademi Dalam yang tenang sekali lagi digantikan dengan atmosfer yang panas. Arena yang sangat besar dengan cepat diisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip dengan atmosfer kemarin bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Sukian mengambil tempat duduknya, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisian kemarin hanya ada 25 pesaing yang tersisa, karena itu kami membutuhkan semua orang untuk menyeleksinya sekali lagi, ucap Sukian tertawa dari bagian hakim. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang. Namun kali ini akan ada kelebihan 1 orang, karena itu hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat, ucap Sukian. Kata-kata Sukian memunculkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat? Ini sepertinya agak terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, apakah mereka tidak dapat langsung masuk 13 teratas? Hahaha, kemajuan tanpa syarat ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun demi keadilan, Dewan Tetua kita telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada Zian, ucap Sukian. Saat kata-kata Sukian terdengar, keributan terjadi di galeri tontonan sekali lagi. Namun para pesaing di platform tinggi itu sedikit mengangguk. Bagaimanapun, monster kecil itu tidak memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk menghindari bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tanya Sukian. Semua orang menggelengkan kepala bersamaan. Cara tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan terpana. Hahaha, karena itu masalahnya. Mari kita mulai pertarungannya. Mendengar ini semua, orang di atas panggung segera bergegas dan secara berurutan mengambil batang bambu dari silinder bambu. Nomor 7. Xiaoyan secara acak melirik nomor pada tongkat bambunya sebelum ia segera mengikuti semua orang ke platform tinggi dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan terjadi. Pertandingan pertama dari babak kedua dari pesaing besar ranking kuat nomor 3. Orang-orang dengan nomor terbawah merah nomor 3 dan terbawah nomor 3 biru, silakan masuk ke arena, ucap Sukian. Tatapan Xiaoyan berhenti di arena. Setelah mendengar Wuho memperkenalkan mereka di sisinya, Xiaoyan memiliki pemahaman tentang 2 orang ini di arena. Salah satu dari mereka berada di peringkat ke-20 ranking kuat, sementara yang lain berada di peringkat ke-22. Biarkan pertandingan dimulai. Suara lemah Sukian seperti percikan yang menyalakan satu tong mesiu. Dalam sekejap, suasana belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada pertarungan di arena. Dia sedikit mengangguk. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan seluruh yang ditampilkan pada dasarnya naik 1 tingkat dibandingkan kemarin. Xiaoyan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakang. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa menahan perasaan itu dengan lucu. Kenapa? Kenapa kamu di sini alih-alih mempersiapkan pertandingan berikutnya? Tanya Xiaoyan. Hahaha, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Nomor Anda 7 kan? Tanya Lin Yan. Ya, jawab Xiaoyan. Sepertinya kamu benar-benar tidak menyembunyikan nomormu. Awalnya lawan Anda adalah sesama peringkat ke-24. Namun orang itu secara kebetulan milik kelompok Liu Qing. Oleh karena itu nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng, ucap Lin Yan. Karena itu lawanmu sudah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, ia berencana untuk memberi Anda pelajaran dalam kompetisi ini, ucap Lin Yan. Oh? Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia bertanya dengan heran. Bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan?
Tanya Xiaoyan. Angka-angka untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang dengan ketat menyembunyikan angka mereka. Tidak ada yang bertindak seperti Anda secara acak mengungkapkan nomor mereka, ucap Lin Yan. Mengapa kita tidak bertukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang yang berada di peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng, ucap Lin Yan. Xiaoyan sedikit tergerak ketika dia melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit. Dia mendorong tongkat bambu itu ke belakang dan tersenyum ketika dia berkata, "Kebetulan, saya juga merasa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin memberiku pelajaran. Bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya?" jawab Xiaoyan. "Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Kekuatan saat ini dari orang itu mungkin memungkinkannya untuk setidaknya masuk 15 teratas," ucap Lin Yan. Lin Yan mengerutkan keningnya ketika tidak banyak bicara ketika dia melihat penolakan Xiaoyan. Babak kedua kompetisi ini membuat tingkat kegembiraan yang jauh melebihi pertandingan eliminasi pada hari pertama. Mengikuti perkembangan penuh putaran kedua kompetisi, para pesaing di stadion muncul satu demi satu. Setelah akhir pertandingan yang sangat ganas, ada yang bersukacita sementara yang lain berakhir dengan sedih. Xiaoyan memandang Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wu Hao bisa dianggap kurang beruntung hari ini. Lawan yang ia dapatkan dari undian sebenarnya adalah seorang ahli dalam 10 besar ranking kuat. Dengan celah seperti ini yang dekat dengan kelas penuh, Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun dia sudah mengeluarkan semua tekniknya untuk bertarung, pada saat ini kontrol situasi pada dasarnya sepenuhnya berada di tangan lawannya. Sudah tidak buruk bahwa Wu Hao mampu mencapai titik ini. Jika dia bertemu dengan lawan di peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya. Namun ia benar-benar kurang beruntung untuk benar-benar bertemu lawan dalam 10 besar ranking kuat. Namun saya berpikir bahwa dengan karakter Wu Hao, dia tidak akan merasa banyak penyesalan bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya, ucap Shun Er. Ya, jawab Xiaoyan. Sebaliknya Xiaoyan gege. Kamu harus berhati-hati dengan Yao Sheng itu. Orang ini juga agak merepotkan. Anda harusnya berhati-hati saat melawannya, ucap peringatan Shun Er. Kamu bisa tenang, jawab Xiaoyan. Ada 24 pesaing di seluruh arena. Dengan kata lain, akan ada 12 orang yang tersisa setelah pertandingan hari ini. Menurut aturan khusus dari Grand Competition, 6 orang akan dipilih secara acak untuk menentukan nama-nama 10 besar yang akan saling berhadapan. Pemenang akan beruntung bisa masuk 10 besar dengan 6 orang beruntung lainnya, ucap Shun Er. Hah? Dengan cara ini, bukankah 6 orang lainnya yang tidak terpilih bisa masuk 10 besar tanpa bertarung? Tanya Xiaoyan. Bukankah ini sedikit tidak adil untuk 6 lainnya yang dipilih dan harus bertarung? Hahaha, di mana akan ada hal yang benar-benar adil? Selain itu, siapa di antara mereka yang mampu memasuki babak final tidak memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang memiliki kekuatan, secara alami ia membutuhkan keberuntungan, ucap Shun Er. Dengan 6 orang yang bersaing, hanya akan ada 3 pemenang. Menambahkan 6 orang yang tidak bertarung sepertinya masih ada 1 yang hilang, kan? Shun Er tertawa ketika dia berkata dan menjawab pertanyaan Xiaoyan. Kamu sudah lupa tentang Ziyan yang mengatakan bahwa dia akan melindungimu. Dengan kekuatannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menyentuh tempat nomor 1, ucap Shun Er. Xiaoyan menoleh dan melemparkan pandangannya ke arena. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini Wu Hao sudah benar-benar ditekan oleh lawannya sampai dia tidak punya kekuatan lagi untuk membalas. Dalam salah satu tabrakan antara Doki yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur. Serangan lawannya tidak terlalu ganas dan hanya menunjukkan beberapa upaya untuk cukup mengejutkan Wu Hao keluar dari arena. Wu Hao bertindak dengan sangat mudah setelah tubuhnya terlempar dari arena. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemenang di atas panggung setelah menggosok bagian tangannya yang memar. Dia membuka mulutnya dan tertawa ketika kembali ke plafon atas. Orang itu sangat kuat. Dia memang layak menjadi 10 besar dalam ranking kuat. Saya menggunakan semua taktik saya tetapi hanya mampu menanggung 30 pertukaran di tangan pihak lain. Selain itu, ini adalah hasil setelah lawan saya menunjukkan belas kasihan, ucap Wu Hao.
"Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, ini hanya beberapa luka fisik. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari," jawab Wu Hao. Wu Hao melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia baru saja berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara tua dari kursi hakim. "Pertandingan berikutnya adalah nomor 7, teriak penatua Sukian. "Hah? Tampaknya giliran Anda untuk pergi dan bertarung," ucap Wu Hao. Xiaoyan juga mendengar suara itu. Dia agak terpana. Tidak terduga bahwa giliran itu adalah gilirannya yang begitu cepat. Yao Sheng juga terpana. Wajah feminimnya segera ditutupi oleh senyum gelap. Orang itu benar-benar sombong. Wu Hao meringkuk mulutnya, menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, "Sebaiknya jangan sampai kalah. Kalau tidak, orang itu mungkin akan sangat mempermalukan Anda mengingat karakternya," ucap Wu Hao. "Tenang, dia tidak akan mendapatkan kesempatan," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, lebih baik kamu tidak kalah." Tawa lembut terdengar dari tempat lain yang tidak terlalu jauh. Xiaoyan berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Sebagai fokus perhatian, kata-kata Lin Xiuya secara alami menyebabkan banyak tatapan pada platform batu tinggi yang ditembakkan ke tubuh Xiaoyan. Dari kata-katanya ini, tampaknya orang berikutnya yang muncul adalah Xiaoyan. Semua orang di galeri tontonan terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan muncul di pertarungan arena. Dia cukup cepat untuk turun ke arena," ucap Liu Fei. Dia meringkuk bibirnya dengan jijik dan menoleh ke Yao Sheng yang sedang mengasah sarungnya. Dia berkata, "Jika kamu kalah dari orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan," ucap Liu Fei. Sudut mulut Yao Sheng terangkat. Kejahatan muncul di wajahnya yang feminim. "You are? Anda dapat yakin bahwa saya akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang," ucap Yao Sheng. Liu Fei tersenyum puas ketika dia mendengar kata-kata Yao Sheng. Matanya yang indah tertuju pada wanita muda berpakaian hijau di sisi yang berlawanan dan dengan kejam berbicara dalam hatinya. "Pelacur kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiaoyan dikalahkan," gumam Liu Fei. "Hati-hati, Xiaoyan bukan lawan biasa," ucap Liu Qing. "Ketua, Anda bisa yakin sampah jenis ini tidak layak untuk intervensi pribadi Anda. Saya sendirian sudah cukup," ucap Yao Sheng. Saat kata-katanya jatuh, Yao Sheng turun ke arena. Ini sebenarnya Yao Sheng dikatakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk masuk dalam peringkat 15 teratas dari peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Yao Sheng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Pertandingan ini kemungkinan akan menjadi tontonan yang hebat. Aku ingin tahu apakah Xiaoyan akan dapat terus maju. Aku tidak tahu. Doke dari Yao Sheng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli dalam 10 besar peringkat kuat. Sulit untuk melihat siapa yang akan kalah pada saat ini, ucap percakapan pribadi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya melirik Yao Sheng yang feminim yang memberinya senyuman dingin yang tidak memberi ampun. Rasa dingin yang pekat yang sulit dirasakan perlahan-lahan terangkat ke wajah Xiaoyan. Provokasi berulang Yao Sheng telah menyebabkan perasaan sakit terbentuk di hati Xiaoyan. Saat itu, dia juga telah meninggalkan kata-kata bahwa mereka akan melihat keterampilan mereka yang sebenarnya dalam kompetisi besar ini. Sekarang, mereka benar-benar akan bertabrakan dan dia secara alami tidak akan menahan bahkan sedikit pun. Sungguh orang yang beruntung. Anda benar-benar beruntung selama perjalanan Anda di sini. Namun, izinkan saya membantu Anda mengakhiri keberuntungan Anda, ucap Yao Sheng. Cahaya gelap dingin mengalir ke mata kecil pada Yao Sheng. Dua belati hitam gelap melintas dan muncul. Kedua belati itu panjangnya sekitar setengah kaki. Belati cepat berputar ke berbagai busur di tangan Yao Sheng yang membuat orang lain terpesona. Itu seperti dua ular hitam beracun yang sangat hidup dan menyeramkan. Wajah Xiaoyan tidak memiliki banyak fluktuasi karena kata-kata dingin Yao Sheng. Dia hanya melirik, kemudian sebelum melemparkan pandangannya ke kursi hakim, dia menunggu pertandingan akan dimulai. Ada cukup banyak siswa di ranking kuat yang menyadari konflik itu di menara pemurnian Ki Api Langit antara Xiaoyan dan Yao Sheng. Suqian perlahan berdiri, tatapannya menyapu kedua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya melambai dengan lembut.
dan suara samar terdengar di tengah-tengah tatapan antisipasi semua orang yang hadir. Pertandingan dimulai. Suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak pada saat ini. Suara lemah sukian seperti percikan yang menyalakan satu tong mesiu benar-benar memecah suasana yang tegang di arena. Yao Sheng secara alami adalah yang pertama melepaskan serangan di dalam arena. Daoki yang kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang melintas ke arah Xiaoyan dengan cara seperti pencahayaan. Meskipun Yao Sheng sombong, harus dikatakan bahwa orang ini memiliki modal untuk menjadi sombong. Hanya kecepatan ini sudah menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Tentu saja, Xiaoyan secara alami dapat berpikir sampai titik ini. Oleh karena itu, tepat ketika Yao Sheng memasuki radius 3 meter dari tubuhnya, dia akhirnya bergerak. Orang hanya bisa melihat kilau cahaya perak di bawah kakinya. Selanjutnya, tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh penguasa. Yao Sheng jelas agak terkejut bahwa Xiaoyan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak yang begitu dekat. Dia merasakan angin yang menekan yang datang padanya. Dengan tawa dingin, jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Kedua belati di tangannya dengan keras menusuk dengan secara seperti kilat. Kedua belati secara kebetulan menusuk berat pada penguasa berat yang ditarik di bawahnya. Saat dua belati menekan penguasa yang berat, lengan Yao Sheng melengkung. Dia meminjam kekuatan penguasa yang berat dan berjungkir balik di udara. Segera kakinya melangkah ke langit dan tubuhnya seperti elang yang menangkap mangsanya saat dia menembak ke arah kepala Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan dari Yao Sheng yang tiba-tiba ini. Cahaya bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi langsung menarik beberapa langkah mundur. Penguasa berat di tangannya berayun dari posisinya yang lebih rendah dengan cara yang biasa saat dia melintas. Yao Sheng agak terkejut ketika serangannya gagal lagi. Tubuhnya seperti ikan di air saat di udara. Dengan putaran aneh, penguasa yang berat itu bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang dengan sempit. Pertukaran antara kedua orang ini tidak berlangsung lama, tapi itu sangat berbahaya. Selama sedikit kesalahan dilakukan oleh salah satu pihak lain, kemungkinan penguasa atau belati yang berat itu akan menyebabkan pihak lain terluka parah. Sebagian besar orang di stadion tidak dapat melihat tingkat bahaya itu. Mereka hanya bisa melihat dua sosok manusia dengan cepat terjalin satu sama lain selama pertukaran ini. Tentu saja, berbagai praktisi di panggung tinggi telah dengan jelas menyaksikan pertukaran ini. Mereka tidak bisa menahan diri ketika kedua orang itu berpisah. Di dalam arena, Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya. Tatapan yang digunakannya untuk menatap Xiaoyan mendapat kesungguhan tambahan. Selama pertukaran seperti kilat sebelumnya, pengalaman pertukaran kaya yang terakhir tidak memungkinkan Yao Sheng untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Aku tidak bisa berakhir seri. Kalau tidak, Fei tidak akan bahagia, gumam Yao Sheng. Pandangan Yao Sheng berkedip ketika sebuah pemikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya. Kecepatan dan pengalaman bertarung pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini keuntungan saya adalah kekuatan saya yang sebenarnya lebih kuat daripada dia. Kalau begitu, aku harus menggunakan levelku untuk menekannya, gumam Yao Sheng. Saat pikiran ini terlintas di kepala Yao Sheng, daoki berwarna hitam yang berisi bau amis tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Setelah melonjaknya daoki Yao Sheng, aura yang menekan segera terbentuk dan menutupi separuh arena. Di bawah tekanan semacam ini, orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya akan memiliki kecepatan mereka dan pemulihan daoki sedikit berkurang. Ini adalah taktik yang biasa dia gunakan ketika orang yang lebih tinggi menghadapi orang yang lebih rendah. Tentu saja, penindasan daoki semacam ini secara alami tidak memiliki banyak dampak pada Xiaoyan. Daokinya yang telah berubah setelah menelan api surgawi mampu sepenuhnya melindungi diri dari penindasan seperti itu. Xiaoyan benar-benar dirugikan dalam konfrontasi daoki. Ini adalah celah yang merupakan hasil dari kekuatan sejati seseorang. Meskipun kemampuan bertarung Xiaoyan tidak lemah, kemampuan bertarung seseorang tidak banyak digunakan dalam konfrontasi semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu,
Ini adalah celah di level kita, ucap Yao Sheng. Xiaoyan melirik samar pada Yao Sheng yang bangga. Kedua tangannya perlahan membentuk segel yang aneh. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Perubahan api langit 3 misterius. Perubahan teratai hijau, teriak Xiaoyan. Saat teriakan jatuh, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Namun ketika api kembali ke tubuhnya, Daoki Xiaoyan melonjak segera. Rambut hitamnya bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Yao Sheng, kamu tidak bisa kalah dari trik ini, ucap Liu Fei dari platform penonton. Dari platform yang tinggi, wajah cantik Liu Fei segera menjadi cemas saat dia menatap Xiaoyan yang auranya tiba-tiba melonjak. Dia tidak peduli tentang hal lain saat dia melompat berdiri dan berteriak keras. Namun, sebelum dia berteriak, dia merasakan tatapan seperti gunung yang sedingin es menembaki dia dari sisi yang berlawanan. Tatapannya dengan cepat menoleh. Sebenarnya wanita muda berpakaian hijau itu adalah Xun Er. Awalnya, mengingat karakter Liu Fei, dia pasti akan mengabaikannya. Namun ketika dia melihat nyala api berwarna keemasan yang samar di pupil mata dingin itu, rasa dingin muncul dalam hatinya. Cacat di mulutnya juga ditelan olehnya. Tatapan dingin dari sisi lain perlahan-lahan mundur setelah melihat bahwa kata menghina dari Liu Fei belum diungkapkan. Apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh tangan Yao Sheng. Dengan sepupuku yang lebih tua melindungiku, aku tidak takut padamu, pelacur kecil, ucap Liu Fei. Liu Fei berbicara dengan kejam. Ekspresinya hijau ketika dia duduk di kursinya setelah ketakutan oleh tatapan dari pihak lain ke titik di mana dia harus menelan kata-katanya. Yao Sheng tidak ragu sedikit pun begitu dia memasuki jangkauan serangan. Lengannya bergetar dengan cepat ketika dua belati yang seperti dua ular beracun menarik banyak bayangan saat mereka dengan tajam menusuk keseluruhan tubuh Xiaoyan. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan berkedip saat dia meminjam misteri gerakan 3000 petir. Kakinya sangat gesit bergerak dalam area kecil saat penguasa yang berat di tangannya menjadi seperti perisai melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Xiaoyan memegang penguasa berat erat-erat di tangannya. Urat hijau di lengannya berdenyut. Belati itu mungkin tampak ringan dan berguna, tetapi itu seperti batu besar yang hancur saat mendarat di penguasa yang berat. Untungnya, serangan intensif seperti itu juga sangat melelahkan kekuatan Yao Sheng. Serangan seperti badai liar ini berlanjut selama 5 menit, sebelum perlahan-lahan melambat. Sesaat kemudian, bayangan belati itu tiba-tiba menghilang. Tekanan pada penguasa yang berat juga sedikit berkurang. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghela nafas. Pandangannya melirik Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Setelah konfrontasi ini, dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang taktik yang terakhir. Yao Sheng, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan berlama-lama bersamanya. Yao Sheng sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia mendengar suara mendesak seorang wanita sekali lagi terdengar dari platform tinggi. Dia segera menghela nafas tak berdaya. Tatapannya gelap dan serius saat dia menatap Xiaoyan. Saat lengannya membentuk segel, orang bisa melihat Daoki berwarna hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum membungkusnya. Kehati-hatian muncul dalam hati Xiaoyan saat dia melihat tindakan Yao Sheng ini. Daoki di dalam tubuhnya dikeluarkan dan siap untuk dilepaskan. Dunia air hitam, teriak Yao Sheng. Teriakan rendah tiba-tiba dipancarkan dari dalam Daoki berwarna hitam itu. Segera, klaster Daoki berwarna hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat. Suara menderu bergema di seluruh arena. Ketika rotasi terjadi, Xiaoyan tertegun menyadari bahwa tak terhitung jumlahnya cairan berwarna hitam keluar dari dalamnya. Saat diputar, pada dasarnya menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiaoyan tidak yakin apa sebenarnya hal ini, dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya dengan cepat menarik diri dan menghindari cairan hitam yang melanda itu. Menghindar terus sejenak sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke genangan air hitam itu. Seluruh arena adalah domain saya. Bagaimana Anda bisa mendarat dengan kaki Anda? Kamu kalah dalam pertandingan ini, ucap Yao Sheng. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan sedikit menyusut hanya untuk melihat percikan air hitam di depannya. Tubuh Yao Sheng melesat keluar dari tempat itu dan secara aneh, belati tajam di tangannya dengan tajam menusuk ke lengan Xiaoyan.
Mereka yang berada di peron tinggi segera berseru satu demi satu ketika mereka memandang Xiaoyan yang tidak bisa bergerak karena dia terjebak dalam genangan air hitam Yao Sheng. Dia hanya bisa menerima serangan langsung dari Yao Sheng. Kebanggaan di sudut mulut Yao Sheng menjadi semakin kaya setelah mendengar seruan dari platform tinggi. Kecepatan belati di tangannya tiba-tiba bertambah cepat. Namun, saat dia hendak menyerang targetnya, angin liar tiba-tiba bertiup ke arahnya, titik di mana belatinya mendarat kosong. Tubuh Yao Sheng dengan cepat menurunkan dirinya ketika serangannya meleset. Dia membuat beberapa tikungan aneh sambil merapat ke air, dan tubuhnya dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Hanya pada saat ini dia mengangkat kepandangannya dan terpana menyadari bahwa sosok Xiaoyan tidak ada di arena. Di mana dia? Galeri tontonan juga tidak pasti karena banyak tatapan memandang ke segala arah dan tidak menemukan Xiaoyan. Wajah Yao Sheng gelap dan serius. Tatapannya sedikit diturunkan, hanya untuk tiba-tiba melihat gambar terbalik di dalam sekelompok air hitam. Tubuhnya langsung menegang saat dia segera mengangkat kepalanya dengan gerakan tiba-tiba. Yang dia lihat hanyalah seorang pemuda berjubah hitam yang menggantung di udara. Di belakangnya ada sepasang sayap ungu hitam besar. Sayap itu mengepak perlahan, dia tampak seperti dewa. Saat Yao Sheng mengangkat kepalanya, semua orang di galeri tontonan juga mengangkat pandangan mereka. Pada saat yang sama, mereka tertegun ketika mereka melihat sepasang sayap di belakang Xiaoyan. Doki berubah menjadi sayap? Selain galeri pengamat, mereka yang berada di platform tinggi dan bahkan di kursi hakim mengeluarkan suara menghirup udara dingin satu demi satu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.